Fania. Kalian tahu nggak sih, benua Asia itu terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 169 bujur timur. Dan juga dia terletak di antara 11 derajat bintang selatan sampai 77 derajat bintang utara. Terus ada apa lagi sih, Fania? Nah, benua Asia juga merupakan benua yang terluas loh, dengan total 4.579 km persegi yang setara dengan sepertiga luas daratan di dunia. Nah, penduduk benua Asia juga merupakan penduduk yang tertinggi loh, dengan total 4.164.252.000 jiwa. Love you. Evelyn. Lope. Aku mau tanya dong Love you. tentang negara-negara yang ada di Asia. Sayangku, cintaku. Coba kamu sebutkan dong ke aku. Oke, pertama di bagian Asia Timur ada negara seperti Korea Utara, Sri Lanka, Hong Kong, Cina, Jepang, dan negara-negara lain. Sedangkan di Asia Tenggara terdapat Indonesia, Brunei, Vietnam, Filipina, Kamboja, serta negara-negara lain. Sedangkan di Asia Selatan terdapat negara seperti Sri Lanka, Maladewa, Bangladesh, Bhutan, dan juga Nepal, serta negara-negara lain. Bisa apa aja ya? Ah, Evelyn, masa gitu doang nggak bisa sih? Sini gantian. Masa sih Kelvin bisa jelasin lagi? Bisa dong. Sombong amat. Afghanistan, Iran, Irak, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian di Asia Tengah ada Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, kemudian ada juga namanya Kirgistan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhir nih, Asia Utara, yaitu ada yang namanya Siberia. Nah, jadi di Asia Utara hanya ada satu negara ya teman-teman. Justin, tahu nggak sih 6 wilayah di Asia tuh apa aja tuh? Jelasin dong. Berdasarkan tabel yang tadi kalian udah jelasin, itu wilayah Asia dibagi menjadi 6, yaitu Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Utara, sama Asia Selatan. Terus itu juga dibatasi oleh beberapa bagian loh. Di Asia Utara dibatasi dengan Laut Arktik, di bagian selatan dibatasi dengan Samudra Hindia, di bagian timur dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Selat Bering. Di bagian barat juga dibatasi dengan Laut Merah, Laut Tengah, dan pegunungan Ural. Ada Fania juga nih. Lu siapa? Tadi kan Justin udah ngebahas ya tentang wilayah-wilayah Asia. Sekarang kamu coba dong jelasin tentang bentuk muka bumi. Nah, benua Asia juga memiliki relief dan kondisi alam yang beragam loh. Ada yang tertinggi dan terendah. Terus juga ada dataran tinggi dan dataran rendah. Ada yang kawasan yang panas dan juga ada kawasan yang dingin. Serta ada daerah yang subur dan daerah yang tandus. Bentuk muka bumi yang pertama yaitu adalah gurun. Gurun terdapat banyak sekali di benua Asia. Meskipun gurun-gurun ini terdapat di benua-benua lain, tetapi gurun di benua Asia ini tentunya memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Misalnya yang pertama adalah gurun Arak. Gurun Arak memiliki luas sekitar kurang lebih 2.590.000 km persegi, di mana gurun ini juga menjadi salah satu gurun paling berpasir di dunia. Karena biasanya gurun-gurun lain memiliki kandungan pasir sekitar 10-15%, tetapi gurun Arak memiliki kandungan pasir yang lebih banyak. Lalu yang kedua ada gurun Thar. Gurun Thar memiliki luas kurang lebih sekitar 453.000 km persegi yang terletak di antara Asia Barat dan juga Asia Selatan. Yang ketiga ada gurun Karakum. Gurun Karakum ini terletak di antara Asia Tengah dan juga Eropa Timur, di mana memiliki luas sekitar kurang lebih 350.000 km persegi. Evelyn, aku juga mau ikutan bahas Asia dong. Lu asik Tapi banget. kayak aslinya lu tuh so asik. Bentuk muka bumi yang kedua yaitu ada gunung dan pegunungan. Nah, gunung dan pegunungan yang ada di kawasan Asia merupakan kawasan jalur pegunungan api yang ada di dunia loh. Nah, kemudian ada pegunungan yang ada di Asia, yaitu yang pertama ada pegunungan Karakoram yang ada di Nepal. Kemudian yang kedua ada pegunungan Altai dan Kunlun yang ada di Cina. Yang ketiga ada pegunungan Jayawijaya yang ada di Indonesia. Akhir, tapi yang tertinggi loh yang ada di dunia
yaitu Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 mdp. Nah, oke. Halo semuanya, jadi benua Asia itu juga memiliki banyak dataran tinggi loh. Ada dataran tinggi Tibet, dia itu dataran tingginya memiliki ketinggian sekitar 4.875 meter. Terus di situ ada dataran tinggi Dekan, ada dataran tinggi Mongolia, ada dataran tinggi Anatoli, dan ada dataran tinggi Siberia yang letaknya di Asia Utara. Lalu yang keempat ada dataran rendah dan sungai. Dataran rendah di benua Asia misalnya seperti dataran rendah Asia Tenggara, dataran rendah Pakistan Timur, serta dataran rendah di Siberia Barat, serta dataran rendah lainnya di benua Asia. Nah, biasanya dataran rendah ini itu dialiri oleh sungai-sungai seperti Sungai Ob di Siberia, Sungai Indus di Pakistan, serta Sungai Brahmaputra dan Gangga di India. Selain itu, aliran di Sungai Brahmaputra juga memiliki wilayah delta yang luas, sekitar kurang lebih 75.000 km persegi. Benua Asia merupakan benua yang memiliki banyak danau dan beberapa danau utama yaitu Danau Laut Kaspia. Danau Laut Kaspia terletak di antara negara Kazakhstan, Turkmenistan, dan Iran yang berada di Asia Barat yang merupakan juga danau terbesar di dunia. Ada juga beberapa danau yang terletak di Kazakhstan yaitu Danau Aral dan Danau Balkas. Kondisi alamnya gimana sih, Evelyn? Nah, berdasarkan letaknya itu, kondisi alam di benua Asia itu kan dilalui oleh garis khatulistiwa serta garis balik utara sebesar 23,5 derajat lintang utara. Nah, dikatakan hal ini tentunya membuat benua Asia itu memiliki beragam iklim serta flora dan fauna yang sangat beragam. Kawasan ini, flora yang termasuk dalam jenis pepohonan tinggi juga hanyalah pohon cemara. Pada wilayah Asia Selatan, khususnya Plato Dekan, juga terdapat banyak hutan tropis kering yang ditumbuhi oleh tumbuhan tropis kering. Selain itu, sedangkan di Asia Tenggara terdapat hutan hujan tropis. Nah, hewan yang khas dari benua Asia ini juga biasanya itu adalah hewan-hewan tropis yang berasal dari Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Afrika. Yang benar itu diapit oleh benua Asia dan benua Australia ya teman-teman. Dan juga diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Asia Tenggara juga mencakup wilayah Indochina dan semenanjung Malaya. Nah, lanjut, di Asia Tenggara itu juga berbatasan dengan beberapa negara seperti di kawasan Asia Utara berbatasan dengan Cina, di kawasan Timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan juga anak benua India. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu kawasan Asia Tenggara juga menjadi salah satu kawasan yang subur dalam bidang pertanian, dikarenakan memiliki iklim tropis, yaitu iklim yang bercirikan dengan memiliki curah hujan yang tinggi, kelembapan yang tinggi, serta suhu panas sepanjang tahun. Fania, kamu bisa nggak sih ngejelasin tentang Asia Timur? Oke, jadi Asia Timur ini memiliki luas sekitar 6.640 km persegi. Dan Asia Timur juga memiliki banyak daratan tinggi dan hanya memiliki satu daratan rendah yaitu terletak di bagian pesisir pantai. Nah, Kelvin, coba dong jelasin lebih lanjut lagi tentang Asia Timur tuh gimana sih? Oke, jadi di Asia Timur ada juga batas-batasnya ya. Yaitu yang pertama, di bagian utara berbatasan dengan Siberia. Yang kedua, bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian yang ketiga, bagian barat berbatasan dengan Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Yang keempat, bagian selatannya berbatasan dengan Filipina, Laos, Myanmar, dan masih banyak lagi. Nah, oke teman-teman. Jadi di Asia Timur ada negara terbesar dan terluas, yaitu ada Cina dengan luas sekitar kurang lebih 9.600 km persegi. Nah, kemudian Cina juga memiliki garis perbatasan sepanjang 22.117 km. Hal ini menjadikan Cina sebagai negara tetangga terbanyak di dunia. Nah, sehabis itu juga negara yang terkecil itu ada Macau
yaitu luasnya kurang lebih sekitar 29,5 km persegi. Nah, selain itu ada juga gurun yang luas nih, yaitu ada gurun Gobi dengan luas sekitar kurang lebih 1.295 km persegi. Nah, tidak hanya itu loh, gurun Gobi juga menjadi gurun terdingin di dunia, yaitu pada malam hari bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Yang ketiga, Asia Selatan. Wilayah Asia Selatan ini sekitar 10% dari seluruh wilayah yang ada di Asia, atau sekitar luasnya kurang lebih 4.480 km persegi. Nah, Asia Selatan ini memiliki lempengan tektonik sendiri, yaitu lempengan Hindia. Hal ini disebabkan oleh Asia Selatan adalah benua kecil yang terpisah dengan benua Asia. Karena terjadinya pergerakan lempengan tektonik secara terus-menerus, sehingga lempengan ini menyatu dengan lempengan Eurasia. Dampak yang ditimbulkan dari pergerakan lempeng yang terus menyatu ke arah utara adalah munculnya pegunungan-pegunungan Himalaya yang biasa disebut juga Mount Everest, yang juga merupakan pegunungan tertinggi di dunia dan setiap tahunnya akan naik beberapa sentimeter. Lalu ada pula wilayah ini tuh juga memiliki curah yang tinggi, di mana temperatur ekuator tahunannya itu bisa mencapai kurang lebih 20 derajat Celcius, serta memiliki curah hujan kurang lebih 2030 mm per tahun. Oke, jadi negara Asia yang keempat yaitu adalah Asia Barat. Wilayah Asia Barat terdiri atas negara-negara Timur Tengah dan Timur Dekat yang berada di benua Asia. Nah, Asia Barat terletak di selatan Eropa Timur. Wilayah ini dikelilingi 7 laut utama, yakni Laut Aegea, Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Persia, Laut Arab, Laut Merah, dan Laut Tengah. Adapun juga perbatasan di wilayah Asia Barat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sebelah utara berbatasan dengan Eropa, wilayah pegunungan Kaukasus besar. Dan yang kedua, di sebelah barat daya berbatasan dengan Afrika, wilayah tanah genting Suez. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, sebelah timur berbatasan dengan Asia Tengah dan Asia Selatan, dan juga wilayah gurun Das Ekafir dan Das Elut di Iran. Teman-teman, di wilayah Asia Barat terdiri atas padang rumput, gurun, dan pegunungan. Sungai utama di wilayah ini adalah Sungai Tigris dan Eufrat. Sungai tersebut berperan penting dalam kegiatan pertanian sebagai penyedia sumber air. Wilayah Asia Barat memiliki iklim gurun, yakni iklim yang berdirikan pada perubahan suhu yang selalu berubah-ubah dengan cepat serta curah hujan yang rendah. Wilayah Asia Barat sering dilanda angin yang biasa disebut dengan syarqi dan siamang. Syarqi adalah angin yang berasal dari selatan dan tenggara. Angin ini dapat berlangsung selama 1 hari penuh di awal dan akhir musim, dan terjadi beberapa hari pada pertengahan musim. Sementara itu, angin siamang adalah angin barat laut yang terjadi pada musim panas. Angin ini bertiup kuat pada siang hari, tetapi menurun pada malam hari, dan akan terjadi beberapa kali dalam setahun. Iklim yang ada pada wilayah Asia Barat adalah iklim subtropis dan tropis. Perbedaan suhu harian pada waktu siang dan malam sangatlah tinggi, yakni pada siang akan terasa sangat panas hingga mencapai suhu 49 derajat Celcius, dan pada malam akan terasa sangat dingin hingga 2 derajat Celcius. Yang kelima ada Asia Tengah, yaitu merupakan wilayah yang sangat luas dan memiliki luas kurang lebih 9.029.000 km persegi, atau 21% dari luas benua Asia secara keseluruhan. Jenis daratan wilayah ini juga cukup bervariasi, misalnya seperti tanah datar tinggi dan pegunungan seperti Tian Shan, gurun luas seperti Karakum, Kizilkum, dan Taklamakan, serta tanah datar berupa rerumputan. Sungai utama di wilayah ini adalah Sungai Amudarya, Sirdarya, dan Harirut. Aliran utamanya juga berasal dari Laut Aral dan Danau Balkhas. Keduanya
Timurnya adalah bagian dari kolam endorheic besar di Asia Barat dan Asia Tengah yang juga mencakup Laut Kaspia. Nah, teman-teman, wilayah Asia yang ke-6 yaitu ada Asia Utara. Jadi Asia Utara memiliki iklim subtropik yang menyebabkan musim dingin berkepanjangan dan musim panas yang berkependekan. Dan juga negara Siberia, yaitu negara satu-satunya yang ada di Asia Utara. Nah, ada juga wilayah danau yang terdalam di dunia, yaitu Danau Baikal yang memiliki kedalaman sekitar 1637 meter. Nah, selain itu di Danau Baikal ini menyimpan cadangan air tawar terbanyak di dunia. Kemudian juga ada danau yang bernama Galapagos Rusia yang merupakan danau tertua yang ada di dunia, yaitu sekitar usianya kurang lebih 25 juta tahun yang lalu. Nah, di danau ini memiliki spesies flora dan fauna kurang lebih sekitar 1.700. Nah, ada juga nih kota terdingin yang ada di wilayah Asia, yaitu kota Oymyakon yang pernah menyentuh sekitar 71,2 derajat Celcius pada 26 Januari 1920. Ada juga batas-batas wilayah yang ada di Asia Utara, yaitu bagian utara berbatasan dengan Samudra Arktik dan juga bagian selatan berbatasan dengan Kazakhstan, Mongolia, Cina, Korea Utara, dan juga Jepang. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut China. Kemudian sebelah baratnya berbatasan dengan Rusia, Eropa. Ladies and gentlemen, welcome to Asia. Benua terbesar dan terluas di dunia. Disebut juga benua kuning. Benua Asia menjadi benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Asia memiliki 2.300 bahasa loh. Nah, Asia memiliki 4 dari 7 keajaiban di dunia. Oh iya, lebih dari 50% gedung pencakar langit ada di Asia. Asia juga menjadi pengonsumsi beras terbanyak di dunia. Asia menjadi tempat lahirnya agama besar yang ada di dunia. Benua ini juga menghasilkan minyak bumi terbanyak di dunia. Menariknya, Asia juga memiliki sekitar 1.600 kuil indah. So ladies and gentlemen, those are some countries in Asia. Thanks for watching. As a